Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Berjumpa kembali bersama saya Rabka Asifa, siswa kelas 5 dari SD Talaga. Saya peserta tantangan literasi jenjang SD 2023 Sembedas. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review dengan teknik dongeng. Pada bulan Juni ini saya membaca buku yang berjudul Sebatang Kala Darah Rimba yang ditulis oleh Arya Winanda dan diterbitkan oleh CV Rosda Bandung. Jumlah halamannya 43 halaman. Pada suatu hari, ada seorang anak laki-laki, dia bernama Windar. Selesai belajar, ia mengemasi bukunya. Kemudian menyimpan tas dan ia duduk sambil memegang majalah. Majalah Media Jaya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Ayah Windar pegawai DKI Jaya. Karena itu mudah memperoleh majalah itu. Majalah yang memang tidak dijual. Tangan Windar membuka-buka majalah-majalah itu. Matanya melihat gambar yang ada. Tiba-tiba matanya melihat gambar 2 ekor orang hutan dan 2 ekor harimau Sumatera. Windar baca kalimat-kalimat yang dicetak miring. Harimau Sumatera ini termasuk dalam 4 jenis binatang yang sangat dilindungi oleh WWF. Jenis ini merupakan satu-satunya yang tinggal dari 3 jenis harimau yang pernah hidup di Indonesia. Setelah harimau Bali punah, sementara harimau Jawa masih diragukan apakah masih ada atau tidak. Meskipun terkenal buas dan ditakuti penduduk, namun harimau ini juga dilindungi dengan keras oleh pemerintah Indonesia. Windar mengedipkan matanya beberapa kali. Kemudian terdengar suaranya, "Yah, WWF itu apa? Kependekan dari apa?" World Wildlife Fund, sebuah organisasi perlindungan binatang di bawah naungan PBB, jawab ayahnya. Windar memang senang dengan binatang. Karena itu ia membaca tulisan mengenai binatang itu. Karena hari sudah malam, ayahnya menyuruhnya tidur. Lalu Windar menutup majalahnya dan melemparnya ke kolong meja kecilnya. Ia masih ingat kalau di kebun binatang Ragunan Pasar Minggu itu ada 1963 ekor binatang warisan alam Indonesia dan terdiri dari 217 jenis. Windar melangkah ke kamarnya. Dalam benaknya terbayang wajah orang hutan yang dipelihara di rumah Bono. Keluarga Bono, keluarga yang kaya, tetapi kenapa mereka sampai hati mengurung binatang yang hampir punah itu? Mengapa orang hutan itu tidak diserahkan ke pemerintah atau dilepaskan ke hutan agar bisa berkembang biak? Tanya Windar dalam hati. Windar merebahkan tubuhnya. Kedua tangannya dilipat, kedua telapaknya ditumpuk menyangga punggung kepalanya. Di atas bantal, langit-langit kelabu bergoyang. Alangkah sayangnya kalau binatang-binatang asli Indonesia sampai punah, kata Windar dalam hatinya. Aneh bin ajaib, Windar tiba-tiba sudah berada dalam hutan lebat. Ia tidak tahu kenapa ada di tengah rimba. Di daerah Sumatera, anehnya lagi, Windar tidak merasa heran. Di hutan itu, ia dapat menjumpai berbagai macam jenis burung, banyak pepohonan dan dedaunan. Tiba-tiba ia bangkit, lututnya gemetar, mata memandang pada binatang yang sedang melangkah mendekatinya. Binatang itu berjalan menggunakan 2 kaki, seperti orang, tubuhnya besar. Bulunya panjang-panjang. Windar mengernyitkan keningnya. Ia segera mengerti binatang itu adalah orang hutan, tapi berbeda dengan orang hutan yang pernah dilihat di kebun binatang atau di rumah Bono. Orang hutan yang dilihatnya sekarang itu benar-benar menyeramkan. Dan anehnya lagi, orang hutan itu bisa berbicara. Ia berkata kalau Windar itu orang yang baik,
Tidak seperti orang kota biasanya. Akhirnya setelah bercakap-cakap, orang hutan itu mengajak Windar ke rumahnya. Sebesar cabang sebuah pohon yang sangat besar, 2 pemeluk orang dewasa. Pohon itu bercabang besar, cabangnya hampir sepemeluk pada pangkal dahannya. Ditumpuk daun-daun kering. Kebetulan dahan pohon itu sedikit rata, jadi mudah diberi alas. Dan pada pangkal dahan yang beralas itulah rumah orang hutan sahabat Windar. Di rumah orang hutan itu Windar bertanya ke manakah keluarga orang hutan. Lalu orang itu mengatakan kalau keluarganya telah terbunuh oleh pemburu. Setelah itu Windar berjalan berbimbingan tangan berjalan ke arah utara. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan harimau. Harimau memandang heran kepada orang hutan yang bergandengan tangan dengan orang kota, yang mengedipkan matanya yang sebelah kiri, sedang mata sebelah kanan memandang orang hutan. Lalu orang itu berkata, "Ini orang kota yang baik, bukan seperti orang kota yang lain. Kalau begitu, selamat datang kawan," kata harimau. Setelah lama mereka berbincang, harimau mengajak ke rumahnya, kemudian menyuguhkan beberapa potong daging kambing sisa semalam. Lalu kata Windar, "Aku ingin daging itu, tetapi ingin dibakar." Kemudian mereka membakarnya. Ketika mereka menunggu dagingnya matang, orang hutan menyuguhkan buah-buahan kepada harimau dan juga Windar. Tapi kata harimau, "Itu makananmu, bukan makananku." Akhirnya orang itu memakan semua makanannya, dan ketika dagingnya telah matang, mereka pun makan bersama. Setelah menyantap hidangannya, lalu Windar bertanya kepada harimau, "Kakimu kepincang?" Lalu harimau itu menceritakan kalau dahulu ketika ia kecil, ia dilatih oleh ibunya. Karena dia lambat untuk menangkap semua pelajaran yang ibunya berikan, akhirnya kakinya pun patah. Ibunya membiarkan kakinya patah. Tapi ada seorang petani yang baik hati yang mengurus harimau itu sampai dia sembuh. Dan untuk tanda terima kasihnya, setiap bulan purnama selalu memberikan hasil tangkapannya kepada petani. Lalu Windar bertanya, "Sekarang bagaimana ibu?" Lalu harimau itu menjawab, "Ibuku sudah mati, ditembak oleh pemburu. Ketika pemburu itu meriksa tubuh ibuku, lalu aku pun mengoyak tubuh pemburu itu, mencabik-cabik perutnya dan mencakar wajahnya. Sekarang tubuh ibuku hanya tinggal kenangan, dan karena kau sekarang sahabatku, aku berikan kenangan ini." Ketika mereka sedang asik berbincang-bincang, tibalah seekor walet, orang hutan dan harimau memanggilnya sebagai pembawa berita. Walet pun mengatakan kalau ada 4 orang pemburu yang sedang menggotong komodo, padahal dia satu-satu komodo dalam rimba ini. Lalu mereka pun bergegas untuk mencari di mana letak komodo itu. Tapi sebelumnya, walet memanggil seekor gajah agar nantinya bisa naik di punggungnya. Setelah semuanya berkumpul, semuanya bergegas mencari para pemburu. Windar duduk membungkuk sambil memegang telinga gajah. Gajah lari dengan kencang sekali, belalainya disabet-sabet ke kanan dan ke kiri. Dahan dan rantingnya patah, tidak menghalangi jalannya. Harimau mengendap-endap di antara batang pohon yang besar.
Tualet melayang-layang rendah sambil terus bercicit-cicit, memberitahu di mana dirinya berada. Orang hutan melompat ke punggung gajah karena tidak bisa berjalan cepat. Geraknya memang lambat. Mereka terus berlari ke arah barat. Tak lama kemudian mereka pun bertemu dengan rombongan pemburu itu. Orang hutan melompat ke sebuah danau, lalu melompat mengambil posisi di sebelah kiri. Para pemburu yang berhenti. Windar melirik ke kanan. Ia melihat harimau yang sedang mengendap-endap memanggil leher gajah, menyuruh maju mendekati para pemburu itu. Para pemburu terbelalak matanya melihat Windar, seorang anak kecil, berada di atas punggung gajah. Sejenak mereka terpaku di tempatnya, lalu tangannya mencubit kulit badannya sendiri. Kupikir aku mimpi, seperti melihat Tarsan kecil. Lalu Windar berkata, apa yang ada dalam keranjang bapak itu? Mereka berkata, Komodo. Lalu Windar berkata, sudah mati? Belum, kami menangkapnya hidup-hidup. Kata pemburu, untuk apa? Untuk dijual, harganya mahal sekali. Lalu Windar berkata, apa bapak enggak tahu kalau komodo adalah binatang yang sangat dilindungi? Lalu mereka menjawab, aku mengerti itu. Kenapa ditangkap juga? Kata Windar, habis pekerjaan kami menangkap binatang-binatang asli Indonesia dan dijual ke luar negeri. Terus berargu-argu hentas, dan Windar pun menasehati dan kalau apa yang dilakukan mereka itu sungguh tidak baik dan melanggar hukum. Tapi mereka tidak mau menghentikan perbuatan mereka. Setelah dinasehati, tetapi mereka tidak mau berhenti, akhirnya Windar bersiul, yang menandakan kalau semua harus bergerak. Akhirnya berlari gajah, menampar pemburu di dekatnya. Pemburu itu terlempar jauh. Orang hutan melompat dari dahan, menerkam pemburu yang jatuh, dan hendak penembaknya senapan itu dirampas dan dilemparkan jauh-jauh. Leher orang itu dicekiknya kuat-kuat. Harimau menerkam kaki orang yang menggotong keranjang berisi komodo. Orang itu jatuh. Harimau mengaung dan menerkam seorang yang berdiri bengong. Orang itu memanggil dan melepaskan senjatanya. Sedangkan gajah menamparkan belalainya pada seorang yang belum mendapatkan kegiatannya. Windar sudah turun dari punggung gajah dari sejak tadi. Ia melompat-lompat mengumpulkan senjata-senjata yang ada. Berhenti semua, kata Windar. Pasukan Windar yang terdiri dari harimau, gajah, dan orang hutan itu berdiri dengan mata memandang pada mangsanya masing-masing. Bapak pemburu yang gagah berani, bagaimana sekarang maumu? Tanya Windar sambil mengacungkan senjata ke arahnya. Pemburu yang mengaku gagah berani itu menggigil gemetaran. Minta mati ditembak atau minta dicakar harimau? Tanya Windar. Pemburu yang gagah berani itu menangis. Dia minta ampun. Tetapi tiba-tiba ada suara ayahnya yang berkata, bangun, bangun. Badan Windar diguncang-guncangkan. Cepat mandi, kau terlambat, bangun, kata ayahnya. Windar mengedipkan matanya, lalu Windar berkata, gadingku. Windar merasa geli. Ia tidur dengan bantal guling di peluk dan dicetakan melintang di pundaknya. Rupanya dari tadi Windar bermimpi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.